Hai, halo. Rabu 3 Juli 2024, Ketua KPU dipecat. Apa hubungannya dengan indeks persepsi korupsi? Yes, ada. Signifikan ya hubungannya. Karena bagaimanapun kalau kita lihat bagaimana sebenarnya indeks persepsi korupsi itu dinilai, ada 9 lembaga. Salah satu lembaganya adalah Paritas Demokrasi. Bagaimana Indonesia melaksanakan demokrasi, ada beberapa variabel yang diukur, 450 variabel, tapi dari atas kurang dari 10 kelompok. Yang kemudian tahun 2022 kita dapat 25, tapi 2023 sekitar 35. Jadi di bawah juga, di atas sedikit indeks persepsi korupsi. Itu kita 34, ya, Paritas Demokrasi, cara kita berdemokrasi diberi nilai 35. Jadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya Paritas Demokrasi menilai di 450 variabel ini, ya, dia mengukur indeks persepsi korupsi. Dia baru masuk tahun 2017 ya, ikut di dalam indeks persepsi korupsi. Dia menilai itu bagaimana sebenarnya elektoral atau katakanlah sejauh mana demokrasi atau pemilihan umum bebas dan adil serta partisipasi politik. Itu elektoralnya ya. Jadi kalau kita lihat di egalitariannya, bagaimana demokrasi diukur secara sejauh mana kesetaraan politik di egalitarian, sosial, ekonomi tercapai nggak di dalam masyarakat. Temuan partisipatori demokrasinya juga begitu, mengukur partisipasi langsung warga negara dalam proses politik, termasuk partisipasi dalam organisasi masyarakat sipil. Demikian juga kalau kita lihat konsensusnya seperti apa, liberal demokrasinya kayak gimana. Jadi artinya mengukur perlindungan hak-hak individu, kebebasan sipil, terus mengukur partisipatorinya, terus mengukur kualitas diskusi yang disebut sebagai deliberatif di dalam melaksanakan demokrasi. Nah, kalau kita kembali ke putusannya yang dibuat oleh KPU hari ini, kita lihat coba di bawah putusannya. Mengabulkan pengaduan untuk seluruhnya, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asyari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan ini. Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan ini memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ini, pasal-pasal yang disebutkan ini, yang disebutkan oleh DKPP, which is itu tentulah sangat katakan relevan, ya, relevan sekali dengan yang disampaikan oleh Paritas Demokrasi tadi, ya kan? Bagaimana kita melaksanakan demokrasi. Coba kita lihat aja salah satu pertimbangan yang disebutkan di sini ya. Di sini apa ini? Bahwa Teradu juga terbukti memfasilitasi tiket pesawat pengadu pulang pergi Jakarta Singapura bla 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 bla. Terus Teradu juga memfasilitasi tiket pengadu pulang Jakarta sebanyak 3 kali. Menjelaskan program BPA tiket pengadu berdasarkan uraian tersebut DK menilai sepanjang terkait pengaduan mobil dinas bla bla. Panjang sekali. Baca sendiri aja deh, ya kan? Jadi intinya adalah Paritas Demokrasi melihat ini nanti, ya tentu ya, sudah tentu ini akan menjadi pertimbangan karena kan mereka punya banyak ahli yang nanti akan menilai bagaimana Indonesia melaksanakan demokrasinya
bagaimana ketua KPU-nya, bagaimana pelaksanaan pemilunya, bagaimana kemarin kampanye, dan seterusnya. Jadi kalau kemarin dapatnya 35, kita nggak tahu berapa, mudah-mudahan tidak turun. Tapi secara keseluruhan, influence-nya pasti ada, pengaruhnya ada, dan indeks persepsi korupsi akan menjadi lebih terkoreksi, gitu ya. Jadi kalau kita lihat kembali lagi di kenapa kita dapat angka 35 itu kan terkait dengan kualitas pemilihan umum kita. Jadi artinya banyak ruang-ruang yang harus diperbaiki lah. Dengan partisipasi politiknya juga begitu, mencerminkan masih berapa persen, kemudian hambatan-hambatan partisipasi politik kita juga lihat kemarin mulai dari pendaftaran pemilih sampai pendaftaran peserta. Kemudian kebebasan sipil juga kita tahu kemarin kayak gimana, dipengaruhi, ada money politik dan seterusnya. Terus mau nggak mau juga membandingkan dengan negara tetangga kita. Jadi angka 35 yang kita dapat ini, kemudian kita dapat indeks persepsi korupsi 34, apakah kemudian nanti akan menjadi terkoreksi karena dipecatnya ketua KPU ini, kita nggak tahu, nanti kita lihat, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari penjelasan Paritas Demokrasi ini, dan kemudian kita bacakan bagaimana mereka menyensor pelaksanaan demokrasi dari participatory, majority, konsensus, deliberatif, egalitarian, liberalnya ini kita bagaimana jalankan. Ya kita baca putusan KPU ini yang berapa lembar ini? Berapa lembar nih? Banyak sekali, itu lebih 60 ya. Ini menunjukkan bahwa sangat signifikan akan ada pengaruhnya nanti ke depan. Karena sudah kita jelaskan di bagian beberapa hari belakangan ini juga, indeks persepsi korupsi kita itu dinilai juga oleh Paritas Demokrasi, yang kita waktu itu tahun 2022 itu dapat angkanya kecil ya, 24, tapi kemudian 2023 dapat angka 35. Ya, tapi nanti kita nggak tahu ini dengan peristiwa ini apakah turun. Ya, jadi kalau bisa kita simpulkan implikasi dari putusan Hasyim Asy'ari ini gimana kira-kira dari indeks demokrasi kita, mempengaruhi indeks demokrasi elektoral kita atau EDI ini disebutnya. Saya pikir ada, karena ada kaitan dengan kepercayaan publik. Skandal yang melibatkan pejabat tinggi KPU ini tentu dapat merusak ya. Kemudian kepatuhan pada hukum, gambaran kepatuhan pada hukum, pelanggaran kode etik, asas-asas pelaksanaan pemilu yang baik dan seterusnya. Kemudian ada isu kebocoran juga kemarin yang sebenarnya tidak boleh diinformasi yang dipublikasi, POIA S only segala disebutkannya itu. Kemudian ada juga soal kualifikasi calon yang kemarin nggak cukup umur tapi kemudian ditegur juga. Dan itu juga menjadi bagian yang kita perkirakan akan membawa dampak pada indeks demokrasi elektoral kita yang akan dikeluarkan oleh Paritas Demokrasi pada periode mendatang. Dan tentunya putusan KPU ini akan menjadi bahan yang catching bagi mereka, kesimpulan DKPP ini. Sehingga kalau begitu ya kita tunggu saja, kita berdoa saja tidak ada pengaruh yang signifikan, tapi saya pikir ada pengaruh. Dan mari kita perbaikin ini negara kita, mari kita urus sama-sama. Until then, see you next time, bye.